Beginilah jika tanpa ilmu. Ilmu sangat penting bagi kehidupan. Orang tanpa ilmu bagaikan berjalan di tengah kegelapan malam. Banyak orang yang reputasinya hancur karena tidak memiliki ilmu yang cukup sebagai bekal hidupnya. Seseorang yang mengaku berilmu, memiliki kedudukan, pangkat, dan harta berlimpah cenderung tergoda untuk bersikap sombong. Kesombongan ini membuktikan bahwa orang tersebut tidak memiliki ilmu yang cukup, yaitu ilmu agama. Sifat sombong merupakan perasaan dalam diri manusia yang merasa dirinya mempunyai berbagai kelebihan tertentu. Berbagai kelebihan telah membuatnya merasa lebih mulia, lebih baik, atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga harus didahulukan pendapatnya, dihormati, dihargai, dan lain sebagainya. Orang sombong selalu menempatkan dirinya serba paling, seperti paling pintar, paling keren, paling kaya, dan lain sebagainya. Kesombongan akan menimbulkan sikap angkuh dan congkak yang menyebabkan dirinya dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Orang yang cerdas pasti memiliki ilmu. Orang yang bodoh hanya memiliki perkiraan. Bohong jika orang pintar tidak rajin membaca. Kita bisa hancur jika memiliki banyak musuh. Permusuhan menjadikan kita kehilangan berbagai kesempatan untuk saling menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan. Akibat permusuhan akan banyak potensi dan kemungkinan pengembangan diri yang terabaikan. Seandainya tidak bermusuhan sekalipun, kesombongan dan keangkuhan bisa menyebabkan orang lain tidak bersedia menjalin hubungan persahabatan dengan kita. Akibatnya, kita tidak mempunyai sahabat dan orang lain akan mengucilkan kita. Hal ini bisa mengurangi kebahagiaan hidup kita secara keseluruhan. Di satu sisi, mungkin secara langsung kita tidak membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi akan lebih indah jika kehidupan bertetangga kita juga baik, saling mengenal dan saling menghargai. Kesombongan membawa pada kehancuran. Karena merasa diri lebih pintar dari orang lain, akan membawa pada sikap mempertahankan diri yang membabi buta. Kemudian mengharuskan orang lain mengikuti ide dan pandangan dia. Tolak ukurnya bukan lagi kebenaran, keadilan, atau kebaikan, tetapi kemenangan. Akibatnya, kesombongan menutupi kebenaran yang datang kepada kita. Seperti sebuah gelas yang sudah terisi air, orang-orang sombong tidak akan pernah mau menerima pengetahuan dari orang lain karena merasa dirinya sudah pintar. Padahal dengan kemajuan dan percepatan zaman yang demikian dahsyat, belajar dan menerima pengetahuan terus-menerus akan menjadi dasar untuk menjalani kehidupan modern yang semakin dinamis. Jika dengan rendah hati kita mau membuka diri terhadap berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain, kita akan siap menambah ilmu sehingga diri kita semakin berkembang. Dampaknya, kita semakin mudah beradaptasi dengan lingkungan kita. Seseorang akan terlihat memiliki ilmu dari caranya berpikir, caranya bertutur kata, dan perilakunya sehari-hari. Beberapa ciri orang berilmu bisa kita lihat. Yang pertama, mampu memberikan ilmunya dengan ikhlas. Orang yang bergelar akademis tinggi, namun dirinya masih belum mampu memberi ilmunya kepada orang lain, orang seperti ini memiliki kecerdasan, namun hanya untuk dirinya sendiri. Kecerdasan yang dimilikinya masih belum sempurna ketika dirinya belum bisa membagikannya untuk orang lain. Bukankah orang yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak? Ada satu kisah tentang seorang guru yang baru lulus sarjana. Dia mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya dengan bahasa yang tinggi dan sulit dimengerti. Mungkin sang guru akan merasa dihargai dan dianggap pintar jika memakai istilah-istilah yang sulit dimengerti.
Akibatnya, banyak murid yang bingung dan sulit memahami materi yang diberikan. Jelas, orang seperti ini belum bisa dikatakan berilmu. Seharusnya guru ini mau belajar lagi cara mengajar yang baik. Dia juga harus belajar memahami kondisi psikologi murid yang diajarnya. Dia sebaiknya mengajar dengan hati yang tulus dan ikhlas, bukan bertujuan ingin dipuji. Jika dia mau mengubah sikapnya, bukan mustahil materi yang diajarkannya menjadi mudah dimengerti oleh murid-muridnya. Yang kedua, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Orang berilmu mampu menahan nafsunya dan mau bersikap ramah, sabar, dan tidak sombong kepada siapa saja. Ketika terjadi peristiwa yang menyulitkannya, ia pasti tidak mudah emosi atau marah-marah. Dia akan tenang, berpikir rasional, dan bertindak bijaksana. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang baru pulang kuliah S2 di luar negeri. Suatu hari, ia kedatangan salah seorang sahabat lamanya. Tamu tersebut dengan perasaan bangga bercerita panjang lebar mengenai rencananya akan melanjutkan sekolah di salah satu perguruan tinggi di Australia. Dia harus membanggakan kepintarannya, kesuksesannya tanpa memberi kesempatan tuan rumah untuk bercerita, sehingga tuan rumah hanya tersenyum, berusaha bersikap sabar dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian, tamu itu sama sekali tidak menyadari kalau sahabatnya itu justru baru menyelesaikan pendidikan S2-nya di Australia. Setelah merasa puas dengan ceritanya, tamu tersebut bertanya kepada sahabatnya itu, "Kalau kamu, apakah sudah ada rencana untuk melanjutkan S2 di luar negeri?" Kemudian pemuda itu lalu menjawab singkat, "Saya baru saja pulang dari Australia menyelesaikan S2, sama di tempat perguruan tinggi yang akan menjadi tujuan sekolahmu." Kemudian, tamu itu sontak kaget dan tidak banyak bicara lagi. Tidak lama kemudian ia pulang dengan perasaan malu. Seharusnya orang berilmu menerapkan ilmu padi. Semakin berisi, ia akan semakin menunduk. Kemudian yang ketiga, tidak merasa asing dimanapun ia berada. Orang berilmu biasanya cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Dimanapun dia berada, ia akan mudah bergaul, menghormati semua orang yang baru ia kenal. Jadi, kita tidak akan heran kalau orang yang berilmu akan mudah diterima di mana saja, dan dia tidak akan merasa asing karena memiliki banyak teman. Yang keempat, selalu berprasangka baik. Orang berilmu selalu berprasangka baik terhadap orang lain dan tidak mudah terprovokasi oleh omongan orang lain, kecuali jika dia benar-benar mengetahuinya. Jika ada orang lain yang membuat tidak baik padanya, ia tidak akan membalasnya dengan keburukan. Ia akan menganggap orang yang berbuat kurang baik tersebut mungkin sedang khilaf atau tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Kalaupun suatu saat orang yang berbuat kurang baik tersebut menyadari kekeliruannya dan meminta maaf padanya, ia dengan lapang hati cepat memaafkannya. Yang kelima, selalu merasa kurang berilmu. Orang berilmu selalu merasa tidak memiliki ilmu dan haus akan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, orang yang berilmu akan senantiasa belajar dan belajar sepanjang hayat. Dia mau belajar dari siapa saja yang ia pandang. Dia bisa belajar dari manusia, bahkan binatang sekalipun. Dia akan bisa mengambil hikmah di balik berbagai kejadian yang menimpa dirinya maupun orang lain.